dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam bagi kita bersama. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada tanda kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudara untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam perikop ini bermula ketika salah satu murid bertanya kepada Yesus, "Yesus, lihatlah betapa megahnya bait suci itu." Bait suci yang dimaksud adalah bait suci yang ada di Yerusalem. Namun apa jawab Tuhan Yesus? "Engkau melihat bangunan itu? Tidak satu batu pun akan terletak di atas batu lain, sebab bait itu akan diruntuhkan." Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus sedang menjawab pertanyaan para murid tentang kehancuran bait Allah. Sekaligus disinilah waktu dan kesempatan Tuhan Yesus sampaikan kepada murid dan memperjelas tentang akhir zaman. Lalu apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda akhir zaman dalam perikop firman Tuhan malam hari ini? Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8, di sana dikatakan akan terjadinya perang, akan terjadi gempa bumi, dan akan terjadi kelaparan. Ini merupakan tanda-tanda dari akhir zaman tersebut. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenai hal ini, mengenai peristiwa, yaitu terjadinya perang, gempa bumi, dan kelaparan, sesungguhnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan hingga sampai saat ini, kita masih mendengarkan terjadinya perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, dan juga kelaparan di mana-mana. Semuanya itu merupakan sebuah tanda Tuhan Yesus mengatakan akan datangnya akhir zaman. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan sebagai tanda dari akhir zaman, yaitu terjadinya penganiayaan orang percaya. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu telah terjadi
dan telah dialami oleh para rasul dan orang-orang percaya pada masa pemerintahan Romawi. Dan tidak dipungkiri bahwa penganiayaan itu masih tetap terjadi hingga masa kini. Di seluruh negara, orang-orang Kristen sering dianiaya. Di Korea Utara misalnya, seluruh kegiatan keagamaan itu dilihat sebagai pemberontakan terhadap pemujaan Kim Jong-il dan anaknya. Maka ketika orang Kristen kedapatan beribadah, mereka pasti akan ditangkap, bahkan dibunuh. Tanda ketiga ini pun tidak hanya menjadi sebuah kiasan saja, tetapi ini adalah fakta yang ternyata dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak henti-hentinya dianiaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah tanda akhir zaman itu. Walaupun demikian halnya, apa pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, pentingnya penyebaran Injil di seluruh dunia ini. Maka dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu ke semua bangsa. Meski berbagai tanda tentang akhir zaman itu telah terjadi, maksud dari firman Tuhan bagi kita adalah Injil harus tetap diberitakan. Injil tetap harus disebarkan supaya semua orang mendengar tentang Yesus yang adalah penyelamat. Kita tidak boleh berhenti memberitakan Injil meskipun harus mengalami banyak penderitaan dan tekanan sebagai tanda akhir zaman ini. Namun firman Tuhan mengatakan engkau, orang-orang percaya, harus tetap memberitakan Injil keselamatan. Kemudian pesan yang disampaikan oleh Tuhan juga di sini, yaitu jangan khawatir memperkatakan kebenaran. Meski harus dianiaya, meski harus ditolak seperti yang dikatakan dalam ayat 12, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan berhenti memperkatakan kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran tetap harus diberitakan. Dan kekuatan kita dikatakan dalam ayat yang ke-13 bahwa keselamatan akan diberikan. Oleh karena apa? Pimpinan Roh Kuduslah yang menyertai orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan memberitakan Injil tanpa harus takut dan gentar, tanpa harus khawatir, karena kebenaran harus tetap disampaikan kepada semua orang. Dan di ayat yang ke-13 terakhir dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tentu kita semua mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Dikatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Mari tetap setia melayani Tuhan. Mari tetap setia menjadi berkat pemberita Injil bagi semua orang. Mari kita tetap setia meskipun kita harus mengalami banyak penderitaan, pergumulan. Oleh karena nama Tuhan, mari kita tetap setia melakukan kebenaran di tengah dunia ini. Dan upah yang akan Tuhan nyatakan bagi kita semua adalah keselamatan. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu atas firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah mengingatkan kami tentang akhir zaman, di mana ada banyak pesan yang Tuhan sampaikan supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tetap berjuang mempertahankan kebenaran dan memperkatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Meski harus mengalami banyak pergumulan, Tuhan, kuatkan kami supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu dan keselamatan menjadi bagian kami. Terima kasih atas firman-Mu. Malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan berkati kami, jaga, lindungi, dan peliharakan sehingga kami kembali beroleh kekuatan untuk melanjutkan setiap aktivitas kami esok hari dalam keadaan sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.